hari ini datang ke Akhirnya tunggu-tunggu National Geographic membuat tokonya sendiri dan kebetulan tempatnya deket lagi sama rumah gua. Jadi kalau misalkan ada acara mau outdoor, mau segala macam tinggal datang ke toko National Geographic aja. Apalagi ini untung nggak datang sama bokap sih. Kalau bokap gua datang dia bakal matanya itu kayak semuanya pasti pengen mau dibeli. Cuma boleh pilihnya satu. tapi emang saya senang itu sama fashion outdoor atau seperti apa sih? Dulu kan gue seneng banget exploring kan waktu sama Nadine waktu 10 tahun lalu. Kalau sekarang sih agak jarang, cuman bokap yang masih sering. Nah, gue sih seneng outdoornya tuh tapi lebih yang ke laut. Kalau ini kan sebenarnya yang ini bisa dipakai kemana aja sebenarnya, ke laut bisa, ke gunung bisa, yang tempat dingin juga bisa. Multifungsional lah kalau di sini. Kalau emang baju-bajunya mereka semua tuh multifungsional banget. Tapi gua sih selalu ngeliatnya itu mah baju-bajunya tuh kayak buat baju-baju fotografer handal yang diem 10 menit, 30 menit nggak bergerak, soalnya mesti ngeblend kan. Nah baju-bajunya mereka tuh ngebuat mereka tuh tetap hangat kalau ke dalam keadaan dingin, dan lo harus cobain sih, emang beda banget sih sama merek-merek yang lain. Dan akhirnya mereka buka juga sih, dan harus datang banget karena kapan lagi buka di Indonesia. Tapi seberapa outdoornya Misha sih? Seberapa outdoornya Misha gitu? Maksudnya suka kegiatan outdoor? Kalau lo ngomongin gue 10 tahun lalu sih gue outdoor banget bro. Apa aja? Sekarang sih lagi enggak ya. Sekarang lagi enggak. Maksudnya udah 4 tahunan, 5 tahunan ini lagi kurang aktif keluar. Tapi kalau 10 tahun lalu itu gue sempat coba jalan ngelakuin bareng sama Nadine dari ujung dari Sabang sampai Merauke. Jadi benar-benar dari Aceh jalan terus ke Sumatera bawah, Jawa, terus ke Sulawesi. Di Sulawesi gue nyerah. Gue sama Nadine sih jalan terus ya. Gue sih 4 tahun, habis itu gue bilang kayak Din, gue nyerah sih Din, gue capek badan gue. Apa ya? Gue mau bilang hitam, nggak hitam. Gue mau bilang kebakar, nggak kebakar. Tapi kan kena cahaya terus kan. Jadinya kayak apa ya, gue punya sensitif sama kulit, jadi tangan gue sih mungkin agak sedikit gelap nggak apa-apa, cuma muka gue jadi merah banget, jadi bener-bener sampai kena sakit kulit muka yang kayak kropos terus gitu. Dokter bilang terlalu banyak sama UV light, jadi kalau mau harus pakai sunscreen. Cuman kalau saya bilangin jangan pukul dulu, takutnya mukanya nanti malah bener-bener rusak. Jadi ya akhirnya gue beralih ke diving. Maksudnya bukan beralih sih, emang suka diving juga. Kan kita juga dari resort di Raja Ampat. Nah kalau diving kan maksudnya kena air gitu loh. Jadi beda sama kalau misalkan jalan-jalan di atas. Dan kaki juga udah mulai capek bro, umur gak bisa dibohongin. Itu cuman dari Sabang sampai Merauke jalan kaki itu atau ngapain aja sih? Ya, ada jalan, ada naik kapal. Terus kita sempat ngelakuin exploration. Kita datang ke pulau yang nggak ada listrik, nggak ada air tawarnya. Kita bikin tenda, kita tidurnya di pasir. Gue pakai batok kelapa. Kalau misalkan mau ngelakuin nomor 1 apa nomor 2 ya ke hutan, nggak ke tanah sendiri, bukan sendiri ya kayak begitu aja. Tapi eksplorasinya melakukan hal itu, motivasinya apa ngelakuin hal itu? Nadine yang ngajakin pertama kan. Sebenarnya gue nggak tahu gue suka gitu loh. Soalnya gue pikir gue anak city boy banget gitu loh. Marcel soalnya anak city boy banget. Dia diajakin waktu nikahan Nadine, ada ritualnya kan, nikahannya di Butan. Jadi begitu nikah di Butan itu harus ada ritual naik ke atas gunung sekitar 15 kilo kalau nggak salah, emang agak naik ke atas. Di tempat itu ada kuil. Nah kuilnya itu lu mesti minum airnya itu. Ritualnya kalau nikah di sana tuh harus kayak gitu. Marcel setengah jalan, udah gue capek, udah nggak usah lo aja deh. Jadi kalau Marcel bukan anak outdoor banget, tapi dia juga karena punya masalah sama kakinya sih. Jadi dia nggak bisa jalan terlalu lama. Kalau gue anak Nadine pertama kali ngajakin jalan, gue coba explore sama dia. Terus kebetulan dia lagi ikut sama ada acara tertentu, diajakin, terus pas dibayar, gue pikir ya udah, gue coba aja ikut. Ternyata fun juga, karena knowledge. Jadi tahu ternyata tuh kita punya banyak banget culture budaya yang belum kita banyak banget sentuh, banyak banget belum yang kita tahu. Dan kita tuh bahkan juga nggak ngehargain mereka tuh kayak ngasilin banyak hasil tenan-tenan sendiri,
ada karya-karyanya sendiri yang mereka buat yang dikirim ke Jakarta dan kita nggak tahu oh ternyata datangnya dari sini gitu, dari daerah ini gitu. Itu agak sedikit maksudnya saya nggak di expose banget gitu loh. Padahal lu daerah kecil apa ya, kalau nggak salah dulu gua awal-awal banget ya ke Wakatobi itu kan belum terkenal banget tuh 10 tahun laluan, Wangi-Wangi, Tonano, Binongko dan segala macem. Itu pas datang ke sana gue ngeliat mereka ternyata punya banyak banget hasil karyanya, cuman nggak dieksplor sama pemerintahnya. Ya lo tau lah kenapa pemerintah kok Tapi jadi kan penasaran gitu Kak untuk menyelesaikan dari Sabang sampai Merauke-nya itu. enggak sih. Jadi Nah, lu lihat dari foto aja lah udah. bisa tadi cerita selain mengenal budaya atau mungkin keanekaragaman di sebuah pulau, mungkin struggle-nya lo hidup sama Nadine waktu di pulau itu. Nadine sih gue bilang kayak laki ya. Dia lebih laki dari gue sih. Apa ya? Gue amazed banget sama Nadine karena dia tuh kayak nggak laki-laki, nggak perempuan pada umumnya banget. Dia bisa kayak jalan sendiri, cari air sendiri. Bilang cari air sendiri gimana? Ya cari titik yang dimana ada air tawarnya. Gue bingung kan? Gue aja juga bingung. Tapi dia tahu caranya. Terus dia bisa bikin. Gue nggak bohong ya. Dia bisa bikin api unggun man. Tapi suka ikut belajar juga nggak? Ikut belajar ngerti. Cuman kayak gue bilang lo tau dari mana dia kayak gini ya, belajar aja. Maksudnya by doing it jadinya lo kan belajar. Kalau lo jadi kebiasaan jadinya lo bisa gitu. Jadi emang cuma perlu kebiasaan aja. Tapi berarti suka explore ini tuh memang satu keluarga seneng kan? Enggak sih, bokap Nadine gue sih. Nyokap lebih suka di rumah, Marcel juga suka di rumah. Gue suka keluar dulu, terus sekarang gue udah agak. Kalau Jakarta sih gue nggak suka sama sekali ya, udah. Najis banget men, najis. Kenapa emang ya? Kenapa emang? Gue dari sini ke Kemang 2 jam, apaan kayak mau ke Bandung. Mendingan gue explore, gue jalan ke atas, gue dapet sesuatu yang bagus. Di sini gue lihat mana Kemang, mobil lagi, rumah lagi, tembok lagi, aduh capek banget. Belum berantem sama motor, gue udah capek. Pokoknya di Jakarta sih gue udah gak keluar sih, capek banget gue. Tapi kalau diajakin kayak kayak gue pengen lagi sih ke NTB. Kalau nggak NTB, NTT sih pengen coba ke sana deh. Itu harus pakai paspor tapi sekarang ya. Itu Miss Indonesia. Masih Indonesia kan? Oh yaudah. Itu dibuang ya. Ya pengen sana lagi sih. Soalnya terakhir kali ke sana ada satu cave yang kalau pas malam diving malam kita bawa lampu sendiri, maka ada kristal. Jadi pas waktu kita datang, cave-nya bakal jadi terang banget karena lampu kita mantul semua ke kristal-kristalnya. Itu luar biasa sih, gue belum sempat coba. Nah, gue pengen coba sih itu.